Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Pada siang hari, Qin Chen menghabiskan waktu untuk meneliti informasi makam pedang, dan untuk memahami situasi makam pedang, Feng Tianzhen memberinya kartu pedang dan memberitahu Qin Chen bahwa ini diperoleh kakeknya dari makam pedang, yang mana berisi pedang. Rahasia makam telah diwariskan kepadanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah diteruskan kepadanya, dia tidak dapat menguraikan makna yang mendalam di dalamnya. Dia hanya tahu bahwa memperbaiki rantai dengan kartu pedang akan sangat membantu budidaya pedang. Sekarang, dia memberikan kartu pedang ini kepada Qin Chen, berharap Qin Chen dapat menemukan rahasia di dalamnya. Qin Chen tidak mau menerimanya pada awalnya. Bagaimanapun, benda ini ditinggalkan oleh kakek Feng Tianzhen, tetapi Feng Tianzhen dengan tegas memberikannya kepada Qin Chen. Qin Chen tidak punya pilihan selain menerimanya. Hari-hari ini, dia mempelajari kartu pedang. Semakin dia belajar, semakin dia merasakan keluasan dan misteri kartu pedang ini. Tampaknya itu mengandung makna kendo yang sangat mendalam, yang membuat pencapaian kendo Qin Chen meningkat secara dramatis. Di malam hari, Qin Chen pergi ke cakram giok keberuntungan alam semesta untuk mengabdikan dirinya memperbaiki rantai, mencoba meningkatkan kultivasinya. Di bawah percepatan kekuatan cakram giok keberuntungan semesta, Qin Chen telah mundur selama beberapa tahun hanya dalam waktu setengah bulan. Malam itu, Qin Chen baru saja selesai memperbaiki rantai. Di tubuhnya, kekuatan puncak tahap tengah tak berujung dari guru suci bergegas dengan cepat, berubah menjadi Shen Yuan yang menakutkan, dan bergabung ke dalam tubuhnya. Pada kartu pedang, sinar cahaya mengalir, dan pola pedang berkedip, menunjukkan keluasan yang mencengangkan, dan menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Tiba-tiba, aura pedang yang mengerikan di tubuh Qin Chen melonjak ke langit, berubah menjadi sungai besar yang bergelombang. Hah! Aturan pedangku telah menembus. Sulit untuk meningkatkan ranah guru suci. Setelah sekian lama, saya akhirnya memiliki keinginan untuk menembus tahap akhir guru suci. Ada kegembiraan di wajah Qin Chen, jika dia memiliki potensi yang cukup, cepat atau lambat dia akan mencapai tujuannya. Namun, betapapun mudahnya untuk meningkatkan, akan membutuhkan waktu tertentu untuk sepenuhnya mengintegrasikan dirinya dengan jalan surga. Ini masih sedikit peluang, dengan kesempatan, aku akan bisa menembus ranah mendiang guru suci. Begitu saya menerobos, kekuatan saya pasti akan meningkat. Gumam Qin Chen menghela nafas. Akhir-akhir ini, saya telah menyerahkan segalanya kepada King Qiu Ziyi dan Raja Pedang Mu Zifeng. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengembangkan sekte Dao kuno. Menganggur dan bosan, Qin Chen tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwanya dan menyapu seluruh sekte Dao kuno. Kekuatan jiwa Qin Chen pada dasarnya telah melampaui ranah guru suci puncak, dan kekuatan jiwa dilepaskan, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya, dan guru suci puncak umum tidak terkecuali. Pada malam hari, masih banyak murid yang tidak tidur, kebanyakan dari mereka berusaha keras memperbaiki rantai, atau bermeditasi di pintu tertutup, atau berlatih seni bela diri, dan mereka sangat rajin. Tentunya ada juga beberapa murid yang lelah memperbaiki rantai dan berkumpul untuk mengobrol. Master sekte tertinggi yang baru benar-benar luar biasa. Di usia yang begitu muda, ia memiliki tingkat kultivasi Saint Master Puncak. Jika saya bisa mencapai level ini, saya bisa melindungi sekte Dao kuno. Kamu, bekerja keras selama beberapa dekade lagi. Kelas Master ini tidak berarti dapat dicapai, kita baru berada di awal kultivasi guru suci. Sekte Dao kuno kita benar-benar semakin makmur. Apakah kamu tidak tahu, dengan bantuan penatuamu dan Dewi King Qiu, ada banyak kekuatan klan iblis di luar sekte Dao kuno kita akhir-akhir ini, dan itu benar-benar digabungkan dengan sekte beruang tiran. Bersama-sama, gerbang gunung sekte Dao kuno kita semuanya tertutup di tengah, dan bintang-bintang seperti bulan. Saya tidak tahu bagaimana Dewi King Qiu melakukannya. Mereka dapat menaklukkan kekuatan dalam sehari. Beberapa dari mereka mirip dengan sekte beruang tiran, dan tidak lebih lemah dari sekte Dao kuno kita. Begitu master tertinggi sekte datang, sekte Dao lama kita benar-benar berubah drastis. Keingintahuan melintas di mata Qin Chen, dan ada banyak kekuatan di luar sekte Dao kuno. Kekuatan jiwa Qin Chen lolos, dan tentu saja,
di luar Sekte Dao kuno, pada saat ini, itu bukan lagi pegunungan sederhana, tetapi menjadi sangat makmur. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini sebenarnya adalah beberapa monster. King Qiuzi ini, bahkan tanpa memikirkannya, Qin Chen tahu bahwa King Qiuzi lah yang menggunakan statusnya sebagai rubah peri berekor 9 untuk memperbudak banyak monster seperti Sekte Beruang Tiran. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir banyak monster di pegunungan Tiandang akan tertarik padanya. Saya hanya memintanya untuk membantu mengembangkan Sekte Dao kuno. Namun, Qin Chen tidak terlalu menuntut ketika King Qiuzi melakukan sesuatu. Meskipun ini mungkin memprovokasi 5 sekte iblis besar, Qin Chen tidak peduli. Masalah Sekte Dao kuno harus diputuskan untuk selamanya. Setelah berurusan dengan 5 sekte iblis besar dan Sekte Tianyuan, dia bisa memasuki makam pedang dengan ketenangan pikiran. Pada saat ini, Qin Chen mengeluarkan kartu pedang dan dengan hati-hati merasakan kekuatan di kartu pedang. Kali ini, Qin Chen memiliki terobosan dalam aturan pedang. Saat kartu pedang itu dikeluarkan, ada kecemerlangan pedang yang mengerikan, dan serangkaian rune aneh mulai muncul di depan mata Qin Chen. Di kartu pedang ini, kata-kata mantra pedang kuno mulai muncul secara samar. Masing-masing karakter jimat pedang ini membawa aura yang mencengangkan, seolah mengandung hidup dan mati. Pada saat yang sama, pedang klasik tanpa nama di tubuh Qin Chen merasakan kekuatan ini, dan itu bergetar dengan cepat. Benar-benar ada rahasia dalam kartu pedang ini, dan itu beresonansi dengan pedang klasik tanpa nama. Gumam Qin Chen terkejut. Dia berencana untuk menunggu jiwa master pedang abadi diperbaiki sedikit sebelum memasuki makam pedang dan menanyakan rahasia kartu pedang kepada master pedang abadi. Tetapi sekarang, terobosan pedang Qin Chen secara naluriah terinspirasi. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat tubuh Qin Chen bergema di antara kanon pedang tanpa nama dan kartu pedang, gas pedang di kedalaman pegunungan Tiandang yang tak berujung tiba-tiba meledak dan melesat langsung ke langit. Dan sementara Qin Chen tinggal di Daozong kuno, mempelajari pedang. Di alam semesta inti keluarga Qingsu, ada mansion bergaya bangsawan sebesar kota kecil. Mansion besar ini dibagi menjadi 5 bagian, timur, barat, selatan, utara dan tengah. Di bidang seni bela diri di Manor Selatan, 2 wanita muda sedang berdiskusi. Dari kedua wanita ini, satu adalah King Susilan, dan yang lainnya agak mirip dengan King Susilan, tetapi kontur wajah mereka bersudut dan terlihat sangat dingin. Ini adalah saudara perempuan King Susilan, King Susiyun, arogan pertama dari keluarga Qingsu, seorang guru suci tahap akhir, pewaris pertama keluarga Qingsu. Suara pedang yang bertarung satu sama lain terus terdengar, percikan memercik, dan saat gelombang susulan menyebar, riak misterius muncul di sekitar bidang seni bela diri. Riak-riak ini memiliki efek menyerap sisa gelombang, sehingga pertukaran 2 entry tampak sengit. Kakak, hati-hati, Daosin. Aura pedang berkabut biru meletus, menutupi King Susiyun, dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang biru muda di tangan King Susilan, seperti mata air yang mengalir, meleleh menjadi kabut biru dan hujan, dan menyerang King Yusiyun yang berlawanan. King Suesiyun sedikit terkejut ketika dia mengambil jurus pedang sebelumnya. King Susiyun bahkan lebih terkejut saat gerakan ini dilakukan. Kekuatan adik perempuannya jauh lebih mengerikan darinya. Meskipun kultivasinya tidak sebaik miliknya, dia telah menempuh jalannya sendiri di atas pedang. Daosin menekannya terlalu banyak. Setiap Daosin tampaknya menyusup ke jiwanya dan memengaruhi perpaduan dirinya dan Dao surgawi. King Susilan tidak bisa lagi tetap tenang, tetapi pada saat ini, dia mengeluarkan kekuatan pedang yang kuat untuk menembus kepintarannya, pedang memotong cahaya pedang King Susiyun. Hihi, saudari, pencapaian yang baru saja kamu capai sekarang melampaui aku. Ucap King Susilan berkata sambil tersenyum. Saudara perempuan mereka selalu menggunakan keterampilan kultivasi yang sama untuk dibandingkan dengan keterampilan pedang. Kali ini kamu menang, kata King Susiyun menghela nafas dan tersenyum, matanya sedikit tidak bisa dipercaya. Menyingkirkan pedang, King Susilan berkata, saya puas bahwa saya dapat mengalahkan saudara perempuan saya dalam 1,5 pukulan. Lain kali, kita akan berkompetisi secara resmi lagi. Itu bagus. Ucap King Susiyun mengangguk dan berkata dengan rasa ingin tahu, tanpa diduga,
saya belum pernah melihat Anda selama beberapa tahun. Ilmu pedangmu telah mencapai level ini. King Su Silan tersenyum dan berkata, saudara perempuan saya sedang dalam pemulihan dari penyakit serius, jadi kamu membiarkanku. Saya tahu bahwa saudara perempuan saya benar-benar akan melakukan sesuatu. Saya jelas bukan lawan. Namun, meskipun guru sudah lama tidak mengajari saya sudah merasa bahwa saya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keterampilan pedang. King Su Silan memikirkan Qin Chen, matanya dipenuhi kerinduan. Apakah dia memberiku pil penyembuh, agar aku bisa berkultivasi sebagai master yang bisa pulih dengan cepat akhir-akhir ini? Ucap King Su Siun berkata lagi, saya mendengar dari ayah bahwa dia masih seorang ahli alkimia bijak. Senior mana di surga selatan saya yang tidak hanya luar biasa dalam kendo, tetapi juga seorang apoteker. Apakah itu seorang guru tua yang tidak dapat dilihat dari dunia? Kata King Su Siun juga mendengar beberapa berita tentang Qin Chen. Kakakku salah menebak lagi. Tuanku bukan senior tua. Dia sangat muda. Sepertinya dia lebih muda dari kakakku. Ucap King Su Silan sepertinya suka melihat kakak perempuannya keriput. Apa? Lebih muda dariku? Dan Master Alkimia, ucap King Su Siun sangat terkejut. Dia tidak curiga King Su Silan membohonginya, karena King Su Silan tidak pernah menipunya. Tanpa sadar, King Su Siun menjadi sangat ingin tahu tentang master itu dari mulut saudara perempuannya. Ceritakan tentang dia, kata King Su Siun. King Sue Silan memberitahu King Su Siun satu persatu apa yang terjadi pada Qin Chen di Laut Pasang Surut. Ketika Qin Chen membunuh bandit Void dan menyelamatkan mereka, mata King Su Silan berkilat mabuk, dan King Su Siun dapat melihat bahwa adik perempuannya sangat terpesona oleh pihak lain. Ini membuat King Su Siun semakin terkejut. Adik perempuannya, yang selalu naif dan romantis, akan menunjukkan senyuman yang hangat dan penuh kerinduan. Silan, apakah kamu tidak menyukai orang lain? Ucap King Su Siun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, tidak sama sekali, jawab King Su Silan buru-buru menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Dia buru-buru berkata, kakak, dengarkan. Aku. Selanjutnya, King Su Silan terus mengatakan apa yang dia alami. Seperti yang dikatakan King Su Silan padanya, King Su Siun juga sangat ingin tahu tentang Qin Chen. Terutama setelah mendengar bahwa Qin Chen membantu keluarga King Su membunuh Zhuge Tuyang dan memprovokasi leluhur keluarga Zhuge, King Su Siun semakin terkejut. Bagus, aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Ucap King Su Siun memiliki rasa perang yang kuat di matanya. Sebagai seorang jenius, tidak ada yang tidak ingin melawan master yang kuat. Dia telah bertarung melawan banyak tetua, tetapi mereka tidak membuatnya bergairah. Tetapi kali ini, dia mendengarkan apa yang dikatakan adik perempuannya, darah di tubuhnya mendidih. Saya juga ingin melihat guru. Seni pedangku selangkah lebih dekat. Sayangnya, guru sudah tidak ada lagi di sini. Kata King Su Silan menghela nafas, lalu mengangkat kepalanya dan menatap King Su Siun dan berkata, sebenarnya, saudari, menurutku kalian berdua sangat cocok. King Su Sian berpikir tanpa berkata-kata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Dia ditakdirkan untuk mewarisi masa depan keluarga King Su, dan berbicara tentang cinta sama sekali tidak ada dalam hidupnya. Sungguh saudari, kalian berdua adalah ahli yang hebat. Kalian memiliki bahasa yang sama. Sayangnya, guru sudah memiliki saudari Mengsu, dan saudari Mengsu juga sangat baik. Kata King Su Silan bergumam. King Su Siun dapat melihat bahwa saudara perempuannya benar-benar tertarik dengan pihak lain. Kekuatan sihir apa yang dimiliki pihak lain yang bisa membuat adikku begitu terobsesi? King Su Siun mau tidak mau ingin melihatnya. Pada saat ini, sosok yang luar biasa tiba-tiba muncul di bidang seni bela diri. Leluhur, ucap King Su Siun buru-buru berkata. Kakek, kakek, ucap King Su Silan tertawa dan bergegas maju. Sosok yang datang adalah King Su Guhua. Setelah hari-hari ini, luka-lukanya akhirnya sembuh, dan ada nafas yang mengerikan mengalir di sekujur tubuhnya. Kalian berdua bersiaplah, kita akan keluar. Ucap King Su Guhua berkata sambil tersenyum ketika King Su Silan menarik janggutnya. Pergi keluar? Pergi kemana? Tanya King Su Silan bingung. Pergi ke pegunungan Tiandang dan temui tuanmu. Jawab King Su Guhua mencubit hidung King Su Silan. Apa? King Su Silan tiba-tiba berteriak kegirangan. Leluhur,
Apakah kita akan pergi ke pegunungan Tiandang? Ucap King Su. Siyun juga terkejut, tubuhmu. Leluhur biasanya duduk di keluarga King Su, kecuali terjadi sesuatu yang besar, mereka tidak akan pergi dengan mudah. Karena King Su. Siyun, sebagai pewaris pertama keluarga King Su, mengetahui kondisi fisik leluhur. King Su Guhua hari ini masih mempertahankan sebagian dari kekuatan tempur yang dulu. Bukan karena dia masih memiliki vitalitas yang kuat, tetapi dia mundur dalam keluarga setiap tahun, mengandalkan sumber daya keluarga dan mewarisi kolam spiritual untuk melanjutkan hidupnya. Semua leluhur saat ini harus tinggal dalam keluarga, menutup vitalitas mereka, menerangi jalan, dan berusaha untuk memperpanjang hidup mereka. Setiap kali mereka bepergian, umur mereka akan berkurang. Tapi sekarang, leluhur pergi ke pegunungan Tiandang, apa yang terjadi? Siyun, aku tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Selama bertahun-tahun, saya telah melakukan retret untuk mencegah diri saya duduk. Tapi kali ini berkelahi dengan Zhuge Rulong dan lelaki tua itu membuatku mengerti bahwa duduk dan menunggu kematian bukanlah cara untuk melanjutkan keluarga. Ucap King Su Guhua menghela nafas, saya telah mengkhawatirkan hal ini selama bertahun-tahun, sampai saya mendengar tentang tuannya Silan belum lama ini. Mata King Sue Guhua bersinar, keluarga Zhuge sebenarnya menghadapi masalah yang sama dengan keluarga King Su saya, dan bahkan ambisi keluarga Zhuge bahkan lebih ambisius. Selama bertahun-tahun, mereka selalu ingin mendapatkan kembali gelar ortodoks Tianjizong. Karena alasan ini, seperti saya, Zhuge Rulong belum lahir selama puluhan ribu tahun. Tapi kali ini, dia secara pribadi memimpin seorang master klan untuk menargetkan keluarga King Su kita. Kejadian ini terlalu aneh. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya menemukan sebuah rahasia. Zhuge Rulong ini sedang menatapnya. Kemungkinan besar itu bukan keluarga King Su kita, melainkan tuannya Silan. King Su. Silan terkejut, Sifu. Ya, keluarga King Su dan keluarga Zhuge saya telah menjadi musuh selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tahu detail kedua keluarga itu. Di tahun-tahun ini, Zhuge Rulong tidak pernah melakukannya sendiri, tapi kali ini, dia melakukannya, jadi kurasa, tujuannya kemungkinan besar adalah tuanmu, bukan kita. Ini menarik. Mata King Sue Guhua berkedip, tuanmu, tampaknya dari luar alam surga selatan, langsung pergi ke pegunungan Tiandang, tempat makam pedang berada. Barisan gunung telah disusupi, dan sepertinya telah menemukan sesuatu, tetapi saya tidak pernah memperhatikannya. Saya pikir keluarga Zhuge sedang mencari harta karun di area terlarang makam pedang atau semacamnya. Sekarang tampaknya makam pedang itu tidak sederhana, karena beberapa tahun yang lalu, ada desas-desus bahwa makam pedang adalah tempat kekuatan kendo teratas di surga kuno. Kekuatan kendo teratas, ucap King Su. Silan dan King Su. Siyun sedikit terkejut. Seberapa mengerikan leluhur bisa menyebutnya kekuatan kendo teratas. Jadi, bukankah guru dalam bahaya? Kata King Su. Silan kehilangan suaranya. Keluarga Zhuge telah menatap pegunungan Tiandang dan makam pedang. Jika guru pergi ke pegunungan Tiandang, keluarga Zhuge kemungkinan besar akan mengetahuinya. King Su Guhua mengangguk, dengan kekuatan Master Zhuge, jika tuanmu melakukan gerakan apapun di pegunungan Tiandang, dia pasti akan menghitungnya. Kemudian, King Su Guhua berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, saya harus pergi ke pegunungan Tiandang, dan waktu saya hampir habis. Sebelum duduk, saya juga harus mencari bantuan untuk keluarga King Su kita. Sebelum King Su Guhua berbicara, tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Di atas langit di kejauhan, aura yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul, memotivasi langit di surga selatan. Ini adalah arah pegunungan Tiandang. King Sue Guhua terkejut. Tempat di mana cahaya pedang ini berasal sebenarnya adalah lokasi makam pedang di pegunungan Tiandang. Cahaya pedang besar terhubung ke dunia dan menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, seluruh alam surga selatan meraung. Apa yang telah terjadi? Itu arah pegunungan Tiandang. Energi pedang yang mengalir melalui seluruh alam surga selatan, mendesis. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah di area terlarang makam pedang? Di alam surga selatan, penguasa dari banyak kekuatan terbang satu demi satu, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kengerian.
Area terlarang makam pedang adalah salah satu area terlarang teratas di alam surga selatan. Pada saat ini, aura pedang yang mencapai surga mengalir melalui langit dan bumi, membentuk penglihatan yang mengerikan. Di seluruh alam surga selatan, banyak orang kuat telah merasakan perubahan abnormal ini. Ini mengejutkan semua orang. Pergilah. Kulit King Sui Guhua berubah dan bergemuruh. Dia membawa kedua saudara perempuan King Su Silan, dan tiba-tiba menghilang ke dalam keluarga King Su. Pada saat ini, di keluarga Zuge, mata Zuge Rulong terpejam rapat, dan nafas takdir muntah di mulutnya. Kekuatan takdir yang mengerikan seperti naga, berlama-lama di Zuge seperti naga, bergelombang seperti lautan. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke arah pegunungan Tiandang. Itu adalah area terlarang makam pedang. Gumam Zuge Rulong tiba-tiba berdiri, mencubit jarinya. Zuge Rulong mengguncang tubuhnya, seperti naga kuno yang terbangun dari tidur nyenyak, melangkah ke dalam kehampaan dalam satu langkah, dan menghilang. Tidak hanya Zuge Rulong dan King Su Guhua, pada saat ini, semua praktisi di alam surga selatan merasa khawatir. Saat ini, di kedalaman surga, di ruang dan waktu terluas, sebuah istana kuno berdiri. Sosok yang tersembunyi di kedalaman alam semesta yang tak berujung tiba-tiba membuka matanya. Di istana ini, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan penuh semangat. Orang ini adalah penguasa istana Dewa Bintang. Seorang lelaki kuat yang diwarisi dari zaman kuno telah tidur selama ribuan tahun, tetapi sekarang, dia bangun. Di Stargate Palace, master yang tak terhitung jumlahnya bersemangat, merasakan kekuatan di kedalaman kehampaan yang tak berujung, dan tubuh mereka merasakan ledakan. Alam surga selatan, apakah ada seseorang yang bertugas di istana bintang dewa saya? Kata Master Bintang bergemuruh. Master Star Master, Venerable Star Destroyer ada di dekat alam surga selatan. Ucap para ahli di Stargate Palace buru-buru berkata.